Allah Subhanahu wa taala mengalami kelelahan begitu ya ketika menciptakan langit dan bumi. Dan nanti kita temukan di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang mencoba untuk menyanggah begitu ya. Salah satunya nanti Bapak Ibu ada ya? Ya. Sebentar. Nah, ini. Oke. Salah satunya ayat yang paling populer ya. Bapak Ibu juga mungkin sering baca ayat kursi itu kan juga membantah ya. Nah, jadi sebelum kita membantah ideologi palsu atau keyakinan yang keliru, kenapa orang Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya dulu mereka liburnya itu hari Sabtu begitu Pak, hari Sabat. Ya. Kenapa libur hari Sabat? Nah, karena menurut mereka Allah Subhanahu wa taala capek. Nah, ini ayatnya. Kelihatan Pak ya? Ya. Jadi di dalam kitab Torah Yahudi atau kitab Perjanjian Lama bagi orang Nasrani, jadi mereka keduanya memiliki kitab ini ya. Di kitab Sefer Shemot atau kitab Keluaran pasal 31 ayat 17 dikatakan Ki seset yamim, selama 6 hari Asah Adonai et hasamayim, Tuhan menjadikan langit-langit, ve'et haaret, dan juga menjadikan bumi, fubayom hasyabi'i, dan di hari ketujuh Sabat ia istirahat, bayin nafas, karena ya berhenti bekerja karena kelelahan. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal 78 ayat 65 dikatakan Vaikat keyashen Adonai, lalu terjagalah Tuhan, kegibor mitronen miyain, seperti orang yang tidur, seperti pejuang yang siuman dari mabuk anggur. Jadi mengatakan dua ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi berapa hari, Pak? Ki seset yamim, 6 hari. Sama dengan Quran? Sama ya. Sama disebut 6 hari, tetapi bedanya nanti kalau dalam kitab Yahudi dan Nasrani 6 hari itu hari yang kita pahami sebagai 1 kali 24 jam. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu. Makanya berhenti di hari ketujuh, hari Sabat. Tapi kalau Quran tidak menyatakan bahwa hari di sana itu adalah satuan waktu yang jelas. Apakah 1 hari 24 jam atau satuan waktu yang lain? Tidak diperinci di sana. Hanya Allah mengatakan sama menggunakan bentuk jamak dari kata yaum. Kalau dalam bahasa Arab yaum, dalam bahasa Ibrani yom. Jamaknya kalau bahasa Ibrani yamim, kalau bahasa Arab ayyam. Ya, masih itu juga. Nah, maka sebelum meluruskan keyakinan mereka terkait dengan Tuhan yang maha gagah Subhanahu wa ta'ala mengalami kelelahan dalam menciptakan langit dan bumi, mari kita lihat dulu apa yang Al-Quran katakan terkait penciptaan langit dan bumi supaya jelas Pak ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin, itu ya. Tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 ayam, 6 yaum, ya, 6 hari. Kadang juga suka diartikan 6 masa, begitu Pak. Kenapa? Karena di dalam Quran yaum itu tidak selalu berarti 1 kali 24 jam. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami memiliki banyak satuan waktu. Di surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan Allah memiliki alam satuan waktu yang perhitungannya kalau 1 hari di sana bisa 50.000 tahun di sini. Di surah As-Sajdah ayat 5 dan Al-Hajj ayat 47 disebutkan ada dimensi ruang dan waktu yang perhitungannya 1 hari di sana 1000 tahun di sini. Nanti ada juga yang menambahkan seperti kisah Ashabul Kahfi, ya, kisah Nabi Uzair yang ditidurkan. Itu kan merasa tertidur selama 1 hari saja, tetapi padahal sudah berlalu 300 tahun. Kalau Nabi Uzair 100 tahun. Jadi banyak sekali yang Allah miliki. Allah menyebutnya dengan istilah sab'u samawat, 7 petala langit. Itu ya. Nah, jadi dari 1 langit itu ada satuan waktunya. Maka satuan waktu itu disebut yaum, hari. Jadi ada perhitungannya yang terus berulang-ulang seperti di kita Ahad, Senin, Selasa. Di sana juga ada 1 harinya itu. Makanya oleh Allah diberikan informasi ukuran perbandingan 1 harinya itu yaum. Nah, ketika menyebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah menyebut fi sittati ayyamin, dalam 6 yaum, 6 hari. Ini yaum yang mana? Begitu. Yaum yang 50.000 tahun, yaum yang 1000 tahun, 300 tahun, 100 tahun, atau yang 1 kali 24 jam. Wajib lapor Pak RT gitu ya. Nah, maka kitab Yahudi dan Nasrani jelas Pak. Kalau Bapak dan Ibu membaca 6 hari di dalam kitab mereka itu 1 kali 24 jam 1 harinya itu. Makanya dituliskan di sana hari Ahad menciptakan apa, hari Senin menciptakan apa, begitu. Nanti disitulah terlihat kekeliruannya, bahwa di zaman modern ini sudah bisa dikaji, diteliti berdasarkan ilmu saintifik. Tidak mungkin Allah menciptakan dengan urutan seperti itu secepat itu, begitu. Apalagi nanti urutannya ngaco ya. Karena misalkan disebutkan isi bumi ini di dalam kitab Taurat, tumbuhan ya, buah-buahan, makanan semua diciptakan misalkan di hari Selasa, tetapi matahari baru diciptakan setelahnya di hari Rabu. Ini kan para saintifik barat itu mengkritisi kitab suci Bible. Bagaimana bisa tumbuhan-tumbuhan itu hidup tanpa sinar matahari? Itu bertentangan dengan kaidah sains. Nah, tetapi kalau Al-Qur'an, apa makna ayam di sini? Nanti dijelaskan makna yaum seperti apa. Nah, ayat seperti ini tentu saja Bapak dan Ibu juga mengetahui banyak tersebar di dalam Al-Qur'an. Di antaranya misalkan di surah Yunus ayat ketiga, kemudian surat Hud ayat ke-7, Al-Furqan ayat 59, surah Qaf ayat 38, As-Sajdah ayat 4, dan Al-Hadid ayat 4 yang isinya sama, menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Nah, selain dari petunjuk umum ini, ada juga petunjuk yang lebih rinci dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu merinci 6 hari itu bagaimana. Nah, ini versi Quran Pak.
Allah menyebutkannya di surah Fussilat ayat 9 sampai 12. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya patutkah kamu berbuat kufur kepada zat yang menciptakan bumi dalam 2 hari. Tuh berarti dari 6 hari itu 2 harinya untuk menciptakan bumi gitu Pak. Wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin. Lalu kamu menjadikan baginya sekutu, padahal yang demikian itu adalah Tuhan Rabb, pengurus semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin. Dan Allah menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya. Nah, sampai di sini sudah masuk dalam 4 hari. Jadi 2 hari menciptakan, setelah itu 2 hari mengisi. Bumi ini dulunya kosong begitu Pak. Ya, hanya ledakan yang menggumpal begitu. Tidak ada kehidupan, tidak ada sumber-sumber kehidupan. Ya, makhluk hidup belum ada, lalu Allah mengisinya. Sampai di sini sudah 4 hari. Sawa'an lisailin, inilah jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Allah berfirman, sumastawa ila samai, dan Allah beristiwa. Ini sulit menerjemahkan istiwa itu banyak. Bersemayam lah boleh, tapi bersemayam itu siganu cali gitu. Karena jangan dibayangkan Allah itu seperti makhluk ya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengannya. Jadi Allah duduk di atas arasy, jol kabayang we nu calik dina kursi gitu. Tidak boleh ya, jangan terlalu memikirkan terkait dengan zat Allah yang tidak ada kaitan dengan ibadah. Tapi banyaklah berpikir tentang ciptaan Allah, tentang makhluk-makhluknya, tentang hukum ketetapannya. Sumastawa ila samai, lalu Allah bersemayam di atas langit. Wahia dukhonun, dan langit itu masih berupa dukhon, asap. Tetapi bukan seperti asap jisamsu Pak. Gitunya nah. Bukan seperti asap rokok. Ini asap di angkasa luar yang disebut dengan nebulanya, nebula, debu angkasa. Faqala laha, maka Allah berfirman kepadanya, kepada dukhon itu atau kepada langit itu, walil ardi, dan juga kepada bumi, i'tiya tau'an au karhan, datanglah kalian berdua, hai langit dan bumi, dengan taat atau terpaksa. Qalata, keduanya menjawab, ataina tau'in, kami datang dengan taat. Janten Pak, langit dan bumi bisa berbicara, cuma la tafqahuna tasbihahum, manusia tidak paham pembicaraan mereka ya. Tapi kalau Allah paham, karena yang menciptakan. Jadi bumi itu berbicara ya. Sedangkan apa yang kita pakai ini semuanya dari buminya banyak. Membangun rumah kan, batunya, pasirnya, semuanya itu kan hasil bumi. Meja dari kayunya, semuanya dari hasil bumi itu ya. Maka Bapak itu hidup di atas bumi. Makanya bumi mengatakan, sekarang kau injak punggungku, kepada orang kafir ya, nanti aku akan menggencet gitunya, menjepit badanmu. Sok tincak ayeuna mah kitu cek bumi teh Pak. Ya. Langit juga sama ya. Mereka mengatakan qalata, ini firman Allah kan. Keduanya berkata ataina tau'in, kami datang dengan taat. Lalu di ayat 12-nya faqadahunna sab'a samawatin, maka Allah menjadikan 7 petala langit-langit. Fi yaumaini, pada 2 hari lagi ini.
Wa auha fi kulli samain, dan mewahyukan pada setiap langit amroha urusannya. Wa zayyana sama'ad dunya, lalu langit yang dekat dengan dunia dihias bima sobiha, dengan bintang-bintang. Wa hifdzon, dan juga dengan penjagaan. Dzalika taqdirul azizil alim, demikianlah ketentuan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Tos Pak, lihat, berarti di surat Fussilat ini diperinci 6 hari itu, 2 hari menciptakan bumi, 2 hari mengisinya, jadi 4 hari gitu Pak, dan 2 hari menciptakanlah langit. Berarti menurut surat Fussilat, bumi dulu atau langit dulu? Bumi dulu ya. Maka kita lihat pemaknaan tentang hari dulu, karena nanti ada ayat yang menyatakan langit dulu gitu Pak, yang diciptakan itu. Nanti bagaimana jalan memahaminya, jalan keluarnya? Langit dulu, bumi dulu ini. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ulama besar, beliau ahli bahasa ya, rahimahullah, mengatakan al-yaum, kata yaum fi lughatil arabi, pada bahasa Arab, dalam bahasa Arab, yu'baru bihi an waqti tulu'i syamsi ila gurubiha, biasanya digunakan menyebut rentang waktu antara terbit matahari sampai terbenam. Wa qad yu'baru bihi an middatin minaz zaman, tetapi juga bisa digunakan untuk menyebut rentang waktu tertentu, minaz zaman ay middata kanat. Jadi tidak hanya 1 kali 24 jam, tapi yaum itu bisa juga bermakna satuan hari yang lain tuh nya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan ada 2 pendapat ulama tentang kata hari atau yaum dalam bahasa Arab. Pendapat pertama menyebutkan makna hari yang dikenal manusia sehari-hari, dimulai sejak terbit matahari hingga terbenamnya. Ini merupakan pendapat yang mayoritas, rata-rata memahami yaum itu begitu. Tetapi yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa yaum di dalam Quran itu berarti 1000 tahun dalam perhitungan di bumi. Ini merupakan pendapat dari Ibnu Abbas. Ingat, Ibnu Abbas itu sepupu Rasulullah SAW, putra uwa gitu Pak, suka disebut anak paman, tapi bukan paman adik bapak ini, justru Abbas itu kakaknya bapak Rasul, jadi uwa begitu ya. Maka Ibnu Abbas itu kakak sepupu meskipun umurnya lebih muda. Juga beliau masuk Islam dan wafat dalam keadaan Islam, berarti sahabat, bertemu Rasul, masuk Islam dan wafat dalam keadaan Islam, itu kategori sahabat. Dan beliau juga menjadi murid Nabi Muhammad SAW, murid Rasul Ibnu Abbas itu. Dan beliau juga menjadi ulama di kalangan para sahabat berkat doa Rasulullah SAW, karena melihat anak ini sering menyediakan air untuk berwudu, untuk mandi Rasulullah SAW. Itu ada khidmat, makanya oleh Nabi didoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan berilah dia takwil-takwilnya, beritahukan takwil-takwilnya. Ini boleh Bapak Ibu mendoakan anak kita, anak muda ya, murid, cucu dengan doa itu bagus. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Tapi kanu bager. Karena harus ada wadahnya. Jadi masa muda itu masa berkhidmatnya. Anak-anak muda di sini ikut sholat subuh, silakan berkhidmat kepada orang tua, bantu ya di masjid itu menyiapkan apa. Ada orang tua yang butuh kursi, bawakan, silakan. Daripada cari cing dicai gitu, datang ke masjid tiba masbuk ya. Ingat, masbuk dapat ruku, dapat rokaat itu pendapat sebagian ulama, tidak semuanya.
Ada ulama yang berpendapat beda, bahwa dapat ruku itu tidak dapat rokaat, karena kita sudah masbuk ketika imam membaca Al-Fatihah begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Makanya hati-hati, jangan menunggu imam hampir ruku begitu, tidak boleh, berdosa. Kalau sudah ada di sekitaran masjid, cepat masuk ke dalam saf, kita wajib ikut sholat. Karena itulah ada sahabat yang bertakbir di ambang pintu, ya, karena melihat saf sudah ruku, lalu sambil ruku masuk ke dalam saf begitu. Ya. Jadi ada sahabat yang ketika datang ke masjid Nabi melihat sudah ruku, maka dia ruku dari luar lalu lari ke dalam sambil ruku begitu. Ya, tidak ada makmum yang berleha-leha ketika di dalam masjid imam sudah melaksanakan sholat. Ini mohon diperhatikan ya adik-adik sekalian, karena banyak sekali di antara kalian yang diam di bawah itu di jamban. Ya, menunggu tahiyat akhir itu paling parah, tidak boleh. Ya, karena saya kan suka ke kamar mandi dulu, suka ketemu begitu. Jadi kalau saya datang ke sini ya kamar mandi dulu, kadang juga kan saya masbuk, itu mereka diam di bawah. Dan mungkin salah satunya putra bapak. Ya, tidak boleh itu. Jadi ketinggalan rokaat. Jadi dapat ruku dapat rokaat itu hanya sebagian pendapat ulama. Sebagiannya lagi tetap konsisten pada kaidah apa itu rokaat begitu. Rokaat terdiri dari takbiratul ihram yang wajib itu, lalu surah Al-Fatihah. Karena iftitah dan surah-surah setelah Al-Fatihah itu bukan rukun ya, itu tambahan sunnah. Yang wajib itu Al-Fatihah, lalu ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, itulah 7 komponen rokaat. Berarti Al-Fatihah adalah komponen rokaat yang wajib bagi makmum ketika berjamaah. Bukan harus membaca, tapi harus menyimak. Bagi yang baru datang ketika imam mau ruku, tersimak tidak Al-Fatihahnya? Tidak tersimak, makanya dianggap tidak membaca begitu. Itu pendapat ulama yang lain. Jadi hati-hati ya. Tidak semua ulama sepakat dapat ruku dapat rokaat, tidak. Makanya Nabi pernah menegur sahabat yang masuk ke dalam saf dengan cara ruku itu. Di dalam riwayat Bukhari ada tambahan, kata Nabi, tambahlah olehmu rokaat yang tertinggal, karena dia tidak menyimak Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah rukun rokaat. Berarti Al-Fatihahnya rokaatnya tidak sempurna begitu. Jadi tolong hati-hati ya. Nah, maka Ibnu Abbas itu begitu. Jadi masa muda, masa kecil itu masa berkhidmat, masa menunjukkan kesolehan. Makanya ada pepatah al-adibu mahbubun, anak yang beradab itu dicintai. Ini khusus saya tujukan kepada adik-adik, karena nanti merekalah yang melanjutkan kita di masjid ini Pak ya, generasi muda. Bagaimana jadinya kalau generasi mudanya tidak diperhatikan dengan seksama ya, sholat itu tihang agama, sholat nawe gitu. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Ibnu Abbas, Mujahid, nah ini muridnya, murid sahabat Ad-Dohak dan Ka'ab al-Ahbar ya, itu memegang pendapat yang yaum di sini adalah 1000 tahun. Juga pendapat Imam At-Tabari dan pendapat Imam Al-Qurtubi ya. Al-Qurtubi mengatakan fi sittati ayamin, dalam waktu 6 hari, yakni min ayamil akhirah, dari satuan waktu hari akhirat, bukan hari dunia. Kulla yaumin alfisanatin, setiap hari 1000 tahun. Litafkhimi khalqis samawat, karena tebalnya, besarnya, luasnya penciptaan langit-langit itu dan penciptaan bumi. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Nah sudah Pak, itu data tentang yaumnya ya. Jadi yaum itu belum tentu 1 kali 24
jam. Maka Allah menyebutkan kami menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis begitu, tetapi tempo yang sangatlah lama, berarti 6.000 tahun. Nah, pertanyaan selanjutnya, bumi dulu, langit dulu ini. Karena nanti Bapak tadi membaca di surah Fussilat ayat 9 sampai 12, kesannya adalah bumi dulu, tapi nanti di ayat yang lain ada yang menyebut langit dulu, Pak ya. Kalau Bapak Ibu kan suka baca Quran, akan menemukan ayat yang seolah bertentangan. Itu bumi heula, langit heula. Nah, maka Bapak Ibu harus ingat, para ulama ahli tafsir memberikan jalan keluar cara memahami dengan benar ayat-ayat Quran. Disebutkan ada 2 hal yang perlu dibedakan terkait proses penciptaan langit dan bumi. Ada 2 istilah yang harus kita perhatikan. 1, ibtidaul khalqi, awal penciptaan. 2, taswiyatul khalqi, penyempurnaan penciptaan. Apa maksudnya? Di surah Fussilat ayat 9-12 tadi Allah menjelaskan bahwa zatnya menciptakan bumi lebih dulu sebelum langit, sehingga secara ibtidaul khalqi, penciptaan awal, bumi lebih dulu dibanding langit. Namun sudah diciptakan itu bumi belum sempurna, Pak. Bumi itu tidak diciptakan langsung sampai selesai, pernah dibiarkan berproses lama begitu, Pak, sampai 2000 tahun ya, sampai muncul lembah, gunung ya, tektonik yang membentuk benua, air laut yang terus berputar, itu selama ribuan tahun. Selama itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan langit. Setelah langit diciptakan langsung secara sempurna, maka Allah kembali mengurusi bumi dan melakukan taswiyatul khalqi, penyempurnaan ciptaan. Bumi diisi begitu, Pak. Airnya menghidupkan, tanah keringnya subur, muncul tumbuh-tumbuhan, nanti datang binatang dari laut, ya Pak, yang hidup di darat, dan seterusnya sampai menjadi alam yang bisa ditinggali oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan lebih rinci supaya lebih jelas nih. Fadzukira annahu khalaqal ardo awalan li annaha kal asas. Allah menyebutkan bahwa zatnya menciptakan bumi terlebih dahulu karena bumi seperti asas, pondasi. Wal aslu an yubda'a bil asas, dan sesuatu itu dibangun dari pondasi. Summa ba'dahu bisaqaf, lalu baru atapnya. Kama qala, sebagaimana firman Allah, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama. Ini surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan bumi ya bagi kalian seluruhnya, kemudian beristiwa ke atas langit. Lalu Imam Ibnu Katsir membandingkan dengan ayat, Ibu, di sini disebutnya justru langit dulu yang diciptakan. Bapak bisa menemukan itu di surah An-Nazi'at misalkan ayat 27 sampai 33. A'antum asyadu khalqan amis sama'u banaha? Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang kami bangun? Rafa'as samkaha fasawaha. Allah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa aghtosha lailaha, dan menjadikan malamnya gelap gulita. Wa akhraja duhaha, dan mengeluarkan siangnya terang benderang. Langit tah banyak tos langit. Wal ardo ba'da dzalika, dan bumi setelah itu tuh dahahanya, dihamparkannya. So Pak, jantan bumi heula langit heula. Bingungnya karena kita Bapak Ibu, satu, tidak mengkaji secara bahasa Arab ya, bahasa Arabnya beda Pak. Kalau menciptakan bumi dulu itu bahasanya kholaqo, tapi ketika disebut langit dulu
bumi tidak disebut kholaqo tapi disebut daha. Wal ardo ba'da dzalika dahaha, dan Allah setelah itu menghamparkan bumi. Wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan mengeluarkan airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha, dan gunung dipancangkan dengan kokoh. Mataan lakum, untuk kesenangan kalian. Wali an'amikum, dan hewan ternak kalian. Tuh, tinggal Pak. Di dalam ayat ini, di dalam surah An-Nazi'at disebutkan bahwa dahahanya, dahyun artinya menghamparkan bumi. Jadi dahyul ardi itu disempurnakan. Ya, bagian atas bumi itu diisi dengan rejeki, dengan kehidupan. Isinya sudah menjadi sistem yang kompleks bumi itu, ya, sudah canggih, siap ditinggali. Itulah dahyun atau dahaha. Dan itu dilakukan setelah menciptakan langit. Bentuk adahyu ditafsirkan pada ayat akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah memancarkan air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan ini dilakukan setelah penciptaan langit. Adapun penciptaan bumi dilakukan sebelum penciptaan langit berdasarkan nas yang tegas, kata Imam Ibnu Katsir. Nyatan kumaha Pak? Bumi kholaqo, diciptakan dulu. Setelah itu dibiarkan. Langit ditinggikan, dibangun sampai sempurna. Baru setelah itu bumi disempurnakan, isinya dipenuhi. Yang ini kata kerjanya kholaqol ardu, menciptakan bumi. Kholaqol ardi, ya, penciptaan bumi. Yang ini dahyul ardi, penyempurnaan bumi. Jadi bumi diciptakan, langit diciptakan dan disempurnakan, lalu bumi disempurnakan. Begitu urutannya. Maka ayat yang menyebut bumi dulu itu menyoroti setengah pertama, begitu. Bumi diciptakan lalu langit, kan begitu. Tapi ayat-ayat yang menyebutkan langit dulu itu menyoroti setengah kedua, second half gitu Pak. Maka langit dulu disebut, setelah itu bumi disempurnakan. Jadi memang bumi itu prosesnya lama Pak. Makanya Bapak Ibu tidak akan menemukan planet yang seperti bumi. Meskipun di luar sana banyak sekali planet-planet, banyak. Bukan hanya di tata surya kita, di keluarga solar system matahari, tapi di luar tata surya kita pun banyak planet. Ya, satu galaksi Bima Sakti saja tidak bisa terhitung planet dan bintangnya itu. Belum galaksi tetangga yang paling dekat, Andromeda. Belum satu RW begitu ya, super cluster galaksi-galaksi. Nanti super cluster juga membentuk lagi kumpulan. Wah, semakin besar semakin banyak bintangnya, dan banyak bintang yang memiliki planet seperti matahari. Tetapi Bapak Ibu para ilmuwan, para astronomi tidak menemukan planet yang layak huni seperti di bumi, karena ini Allah sengaja menyediakan. Nah, maka disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Katsir menjelaskan sebagai kesimpulan, ini sebagai kesimpulan, ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas. Tadi saya katakan Ibnu Abbas itu sepupu Rasulullah, kakak sepupu ya, putra uwa, sahabat, murid, dan ulama, gitu ya. Ditanya oleh sahabat yang lain ataupun oleh generasi setelahnya. Riwayat dari Sa'id bin Jubair bahwa seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas terkait dengan ayat Quran yang seolah bertentangan. Karena di surah An-Nazi'at ayat 27 sampai 30 disebutkan langit dulu diciptakan sebelum bumi, tetapi di surah Fussilat disebutkan bumi dulu sebelum langit. Ini seolah
bertentangan. Tetapi keyakinan seorang muslim jika menemukan yang seolah bertentangan, maka tidak diserang Qur'annya, kan begitu. Itu akhlak. Karena seperti ini kan, menurut orang awam bertentangan, padahal ketika dijelaskan seperti itu kan ada pemahaman yang belum dipahami. Makanya harus berhusnudzon, berbaik sangka ketika membaca Al-Quran. Karena ternyata yang bertentangan itu belum tentu bertentangan. Ternyata bukan ayatnya yang bertentangan, tapi kepala kita yang bertentangan. Bagaimana Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan ini? Jawaban Ibnu Abbas, khalaqal ardo fi yaumain. Tuh kata kerjanya khalaqo. Bumi diciptakan dalam 2 hari. Summa khalaqos samai, kemudian menciptakan langit. Summa stawa ila samai, Allah beristiwa di langit disempurnakan. Fasawahunna, lalu menyempurnakan langit itu. Jadi langit mah Pak sekali dibuat langsung disempurnakan. Karena tidak seejelimet bumi gitu Pak. Langit itu. Fi yaumaini, pada 2 hari akhirin yang lain. Berarti 2 hari menciptakan bumi, 2 hari menciptakan langit sampai sempurna. Sampai di sini 4 hari. Summa dahal ardo, kemudian lihat kata kerjanya. Tadi mah kholako, ayeuna mah daha. Daha mah naon tadi? Dihamparkan, disempurnakan bagian atas bumi itu. Wadah yuha, dan yang dimaksud dengan menyempurnakan bumi itu an akhraja minhal ma'a wal mar'a, Allah mengeluarkan darinya air dan tumbuh-tumbuhan. Wa khalaqal jibala wal jumada, dan menciptakan gunung dan benda-benda keras. Wal akama, nanti ada lereng, tebing begitu Pak, jurang. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada pada keduanya. Fi yaumaini akhirin, pada 2 hari yang lain. Berarti sudah 6 hari ini. Fadzalika qauluhu, itulah firman Allah, dahaha, menyempurnakannya. Wa qauluhu khalaqal ardo fi yaumain, dan firman Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Fa khuliqatil ardu wa ma fiha min syai'in fi arbati ayamin wa khuliqatis samawati fi yaumain. Jadi bumi itu tempo, ya, masa yang dihabiskan oleh Allah untuk menyempurnakan bumi itu 4 yaum, 4 hari. Dan langit hanya 2 hari. Tetapi kronologisnya langit terjadi di antara penciptaan bumi gitu. Tuh, ya ini sudah ya tadi dia terjemahkan. Kesimpulan dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah Allah menciptakan bumi 2 masa, 2 hari, 2 yaum, dengan belum sempurna. Karena nanti silahkan dikaji lewat ilmu-ilmu sains banyak, ilmu astronomi, ilmu geografi, geologi, ya, bahwa bumi itu ketika ledakan terjadi lalu menggumpal berpilin sampai jadi reaksi fusi panas bumi, itu lama sekali ya. Belum ada rumput, belum ada pohon, itu kan masih batu, pasir gitu Pak, dan api, magma. Nah, saya pernah baca dalam penciptaan bumi itu lama sekali kan bumi dalam kondisi seperti itu. Itulah yang disebut dengan khalaqal ard fi yaumaini, penciptaan bumi dalam 2 masa, 2 hari. Belum sempurna dan belum ada isinya. Karena Allah tidak menyukai penciptaan seperti para pesulap tring-tring, tidak. Allah itu menyukai proses. Al-Quran menjelaskan itu. Ketika Allah mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka dia jadi. Tafayakunu itu kan bukan kalimat Allah Pak ya.
Fayakunu itu keterangan dari Quran bahwa yang tadi Allah sebutkan kun itu sekarang berproses terjadi. Pakai fi'il mudhari kan? Fi'il mudhari itu menunjukkan sedang, akan, atau berulang. Makanya proses itu. Jadi kalimat Allahnya itu hanya kun, gitu saja. Bukan kun fayakun, bukan. Kun fayakun itu adalah keterangan dari Quran, dari Allah, bahwa benda yang tadi Allah sebutkan kun itu sedang berproses. Fayakunu, maka dia jadi, gitu Pak. Nah, bumi itu dibiarkan melalui prosesnya. Nah, Allah menyukai proses begitu. Ketika Bapak berdoa, ya Allah semoga anak kambing saya beranak, gitu kan? Apakah besoknya Bapak lalu melihat kambing Bapak bertambah banyak? Nah, tidak ya. Tapi kambing Bapak berteriak-teriak dulu, gitu kan? Lalu bunting, lalu makannya tambah banyak, lalu melahirkan, kan ada prosesnya. Dan itu pengabulan doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah memproses seperti ini, bahasa Qur'annya itu disebut sabbaha yusabbihu tasbihan. Jadi sabbaha itu Allah yang menyeberangkan begitu dari ketiadaan menjadi ada, dari ketidaksempurnaan menjadi sempurna, berubah dari satu titik ke titik yang lain, gitu Pak. Itu sabbaha. Maka kita ketika takjub melihat ciptaan Allah, ucapannya adalah subhanallah. Sudah benar itu. Subhanallah. Allah yang maha memproseskan, tidak enak penerjemahan seperti itu. Makanya dibuatlah idiom ya supaya bagus di dalam bahasa Indonesia. Bagaimana menerjemahkannya? Maha suci Allah. Apa maksudnya? Maha suci dari sifat kekurangan dalam penciptaan, gitu. Jadi sana suci bersih dari najis. Suci eta mah atuh dina bahasa Arab toharo, zakia, itu suci bersih. Sofia murni suci bersih. Ieu mah kan sabaha secara arti bahasa nyebrang. Bapak mentas di jalan tah eta teh sabaha. Nabi Muhammad dari Mekah ke Yerusalem itu kan Isra Mi'raj. Nanti kan Mi'raj itu ke langit, Isra itu dari Mekah ke Yerusalem. Kumaha surat Al-Isra ayat pertama? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tuh subhanallah, Allah yang menyeberangkan itu, gitunya. Jadi Allah menyukai proses. Maka ketika bumi diciptakan khalaqal ardo, dia berproses dan punya hukum alam yang Allah biarkan untuk berlangsung, untuk terjadi. Selama itu terjadi, Allah menciptakan langit, ya. Tentu saja jangan dibayangkan seperti manusia nuju nembok gitu, ngaduk gitu Pak. Tidak ya. Bisa saja Allah itu diam saja, tetapi makhluknya yang berproses. Dan langit langsung diciptakan secara sempurna dalam 2 masa. Terakhir Allah mengisi bumi dengan tumbuhan, gunung, benda-benda lain yang menjadi isi dari bumi sebagai rizqon lakum, rezeki bagi kalian dalam 2 masa terakhir, sehingga genap semuanya menjadi 6 masa. Inilah yang disebut dengan Ar-Rahman. Isi bumi itu kan pernah dijelaskan ya. Saya pernah menjelaskan silaturahim. Bapak Ibu harus paham dulu apa itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, rahmat yang Allah turunkan ke bumi 1% dari 100. 1% diturunkan ke bumi, itu kan hadis Nabi. Masih ingat? Nah, kalau masih lupa nanti lihat di YouTube. Di YouTube ada itu. YouTube apa? Al Muslimnya, channel kajian kita ini ada meluruskan makna silaturahim. Nah, itu dijelaskan di situ. Jadi apa yang Allah siapkan selama 2 masa itu 2000 tahun untuk menjadikan bumi ini berisi dengan airnya yang jernih, dengan tumbuhannya, dengan binatangnya semua,
Ini dari rahmat yang 1%. Makanya tidak mungkin kita menemukan planet lain yang seperti ini, karena rahmat Allah tidak disimpan di sana. Allah simpan di sini, di bumi, 1%. Namanya Ar-Rahman. Silahkan baca surah Ar-Rahman apa saja yang Allah sediakan di sini. 1% itu meskipun sedikit, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masa mau didustakan nikmat Allah itu? Ternyata Allah masih menyimpan sebagian besarnya dari rahmat Allah, yaitu 99%. Ini namanya Ar-Rahim. Ibnu Abbas ditanya lagi, ma hiya Rahim? Ya Ibnu Abbas, apa Ar-Rahim itu? Kata Ibnu Abbas, Ar-Rahim hiya al-jannah. Rahim itu adalah surga. Kebayang ku Bapak, 1% dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kita dibagi sakedik ewang. Abdi sakedik, Bapak ewang. Bu setengah ewang, abdi setengah, ibu ewang, gitu kan. Jadi sedikit kita berbagi dengan makhluk lain, bahkan bukan hanya manusia, juga hewan dan tumbuhan dapat itu rezeki di sini. Di kalangan manusia pun bukan hanya orang beriman, tapi juga orang kafir kebagian Ar-Rahman itu. Maha pengasih, dikasih semuanya. Dan bahkan tidak jarang orang kafir lebih nikmat dalam menerima Ar-Rahman itu daripada orang beriman. Tidak jarang seperti itu juga. Tetapi bayangkan oleh Bapak dan Ibu, Ar-Rahim 99% hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, yang masuk surganya Allah. Makanya, kata Nabi itu tidak kuat nikmat dan lezatnya itu di sana itu. 1% saja ini kita dibagi-bagi kepada semuanya masih enak sobi. Banyak. Nah itulah yang disebut dengan dahyul ardi, menyempurnakan isi bumi. Ya tentu saja karena Allah menyimpan rahmatnya satu bagian di sini, tidak ada di planet lain. Bahkan kata para ahli astronomi, bumi ini kalau sedikit saja bergeser mendekati matahari, habis kita, kan begitu. Atau sedikit menjauh dari matahari, beku banyak. Sakit tos normal, ini sudah posisi yang sangat pas dari matahari itu. Berapa jaraknya kan? Ratusan ribu kilometernya, leres. Matahari, Merkurius, Venus, bumi kan gitu. Coba bumi gentos posisi sarang Venus, wah tosnya asak pak orang. Atau bumi berganti posisi dengan Mars, sudah beku kita. Jadi sudah dalam posisi yang pas ini, ya ku Allah. Nah inilah penciptaan